pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Tepuk semangat. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Afifah. Siapa yang dekat dengan Afifah? Kenapa Afifah tidak masuk? Sakit. Sakit, ya. Anak-anak, di cuaca yang seperti saat ini, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Karena di cuaca sekarang ini sudah mulai musim hujan. Sudah mulai banyak yang terserang penyakit ya. Jadi Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Ya nak ya. Iya. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 tentang udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1, ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kemarin yang sudah kita pelajari itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Kebersihan lingkungan. Tentang apa? Tentang lingkungan. Bagaimana caranya? Untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, caranya bagaimana kemarin? Membuang apa? Membuang sampah. Bagaimana lagi? Membersihkan lingkungan. Bagus. Nah, sebelum menginjak ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu punya video, ya. Ya, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, tapi intinya hari ini kita nanti akan belajar tentang beberapa faktor penyebab penyakit ya, penyebab gangguan pernafasan. Kemudian tujuan kita yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan dan jawaban. Ya anak ya. Nah, Ibu punya satu video, tapi sebelumnya Ibu mau membagikan LKPD. Sambil lalu kalian melihat tayangan video, kalian mencatat apa hasil video yang kalian simak. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, Ibu bagikan. Ini nanti kalian isi. Yang nulis satu saja, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Sudah siap untuk menyimak video? Ya, silakan disimak tayangan video ini. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Kedengarannya? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara.
Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan polutan dari udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangat penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan blok yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi kenal. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian inginkan dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video. Ya, itu adalah video yang sudah kalian lihat. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi apa isi dari video yang sudah kalian amati tadi. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Beri waktu 2 menit. Nanti hasilnya akan kita bahas sama-sama. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, siapa yang bisa menjawab atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok-kelompok kalian menurut tayangan yang sudah kalian lihat tadi? Ayo, siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, kelompok 1. Asap pembakaran sampah membuat udara kotor. Asap apa? Pembakaran sampah membuat udara kotor. Ya, apakah tadi ada di tayangan video? Ada. Ya, beri tepuk tangan. Siapa yang mau menanggapi lagi? Ya, nomor 2. Sebaiknya kalau berolahraga lakukan di tempat yang tidak berpolusi. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Di video tadi kendaraan bermotornya kenapa? Ada asap. Mengeluarkan Asap. mengeluarkan asap. Kalau asapnya tadi itu kita hirup, bagaimana? Mengganggu tidak? Kemudian kalau kalian membakar sampah, misalkan ada tetangganya membakar sampah, asapnya masuk ke rumah kalian, kalian hirup, bagaimana yang kalian rasakan? Tidak enak. Kenapa kok tidak enak? Udaranya kotor ya. Nah, anak-anak, makanya kalau kalian membuang sampah jangan sembarangan. Karena meskipun tidak dibakar, tapi kalau kalian membuang sampah sembarangan itu juga nantinya sampah itu membusuk. Kalau sudah membusuk, baunya juga tidak enak, ya. Jadi silakan kalian buang sampah pada tempatnya. Nanti ada petugas yang mengambil sampah-sampah di rumah kalian tersebut, ya Pak ya. Nah, selanjutnya manfaat udara bersih bagi kesehatan. Kalian bisa baca sendiri ini apa itu manfaat-manfaat dari udara bersih bagi kesehatan kita. Kalau udaranya bersih, maka kalian menghirupnya bagaimana? Bagaimana? Enak. Enak dan terasa segar, ya. Kalau misal kalian pernah pergi ke kota, di situ banyak kendaraan-kendaraan, juga banyak kendaraan yang berasap. Ada sampah-sampah yang dibakar. Nah, kalian coba bandingkan kalian ada di sini di desa dan jika kalian ada di kota, perbedaan udaranya itu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Lebih segar mana? Antara di kota dengan di desa? Ya. Lebih segar di desa. Kenapa? Karena banyak pepohonan. Iya. Karena kalau banyak pepohonan maka udara kita itu akan semakin segar. Ya. Anak-anak, kemarin kan ibu sudah suruh kalian untuk belajar di rumah tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sudah dibaca? Sudah, bagus. Berarti kalian akan bisa menjawab tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Ya, faktor yang pertama, faktor fisik. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kalau sudah membaca bukunya kemarin. Saya pun. Yang lain? Saya pun. Yang lain? Faktor fisik contohnya? Ya. Bayi terlahir prematur. Ya, pintar. Bayi terlahir prematur. Kita lihat jawabannya Mbak Vivi benar apa tidak? Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya, bayi terlahir dini atau bayi terlahir prematur. Berarti jawaban Mbak Vivi benar. Kita beri tepuk tangan. Jadi kalau bayi terlahir prematur itu apa yang disebut bayi terlahir prematur? Sudah dengar ibu, bayi yang terlahir sebelum waktunya. Jadi kalau lahir belum waktunya, organ pernafasannya itu masih belum stabil, masih belum normal ya. Jadi makanya dia harus diletakkan di tabung prematur. Memang tabungnya khusus bayi prematur. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor penyakit yang bisa menjelaskan dan memberikan contohnya. Faktor penyakit siapa? Siapa saja? Ayo. Baik. Faktor penyakit. Ya. Silakan. Flu. Batuk. Ya. Contoh faktor
flu influenza ya. Kemudian penyakit lainnya apa? Ya, asma. Kemudian bronkitis. Banyak lagi ya, itu adalah faktor-faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Makanya kalau kita bernafas, menghirup udara yang tidak enak, biasanya kita menyebab hidung. Ya, tidak enak kan seperti itu. Dan pernafasan kita semakin sesak juga. Biasanya kita menghirup udara lewat hidung, tapi karena kita menyumbat hidung kita karena bau, maka kita bernafasnya melalui mulut. Itu tidak bagus ya, lebih bagus bernafas dengan hidung. Makanya agar udara kita itu enak untuk kita hirup, jagalah kebersihan. Bagus. Nah ini contoh gambarnya itu sakit apa? Sakit asma. Ya, itu disemprot seperti ini, itu adalah obat untuk sakit asma. Ya. Kemudian faktor yang ketiga, faktor lingkungan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo yang lain. Yang lain. Faktor lingkungan, Desti. Contohnya? Yo. Ya, asap kendaraan bermotor. Yang lain lagi. Asap pabrik. Ada lagi contoh lain? Apa? Asap pembakaran sampah lagi ya. Banyak contoh-contohnya tentang faktor lingkungan. Ya, tuh kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, ya seperti tadi yang sudah kalian jawab, asap pabrik dan asap rokok. Jadi kalau ada seseorang yang merokok, lebih baik kalian jangan di dekatnya, karena asap rokok itu berbahaya, ya, lebih berbahaya yang menghisap asap rokoknya daripada yang merokok, karena asapnya itu yang lebih berbahaya. Ya, siapa yang merokok di lingkungan rumah kalian? Ada? Tidak ada. Bapak kalian? Ada yang merokok? Adiknya? Atau anak-anak yang cowok ini merokok? Oh tidak. Jadi Ibu harap utamanya murid ibu yang laki-laki ini untuk sekarang dan seterusnya meskipun sudah dewasa, hindarilah merokok, karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan, utamanya bagi paru-paru kalian ya. Nah, di gambar ini ada asap. Asap apa kira-kira? Asap? Ya, bagus. Asap kendaraan sampah dihirup oleh seorang anak dan mengakibatkan apa itu? Batuk. Ya benar? Ya. Nah, makanya kalau kalian membakar sampah, jangan sembarang-sembarang seperti itu. Nanti itu sampahnya ada petugas nanti yang mengambil sampah-sampah kalian itu, dibuang memang tempat khusus, ya, ditimbun nanti. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tugasnya itu membuat bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kapan Bu akan dikerjakan? Sesudah ini kalian mengerjakan tugas ini ya. Ibu beri kalian kesempatan sebelum Ibu tutup pelajaran ini ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk membuat bagan. Nanti hasilnya bisa kalian kumpulkan di meja Ibu. Ya, itu tugas yang pertama. Nanti ada lagi tugas yang kedua ini. Kalian ingat tugas yang pertama apa? Membuat bagan ya, itu tugas yang pertama. Nah, kita beralih
Tadi ada berapa faktor? 3. Yang pertama, Faktor fisik. dua, Faktor kimia. tiga, Faktor lingkungan. faktor fisik. Apa contohnya? Kemudian faktor yang kedua, faktor penyakit. Apa tadi contohnya? Asap pabrik, apa lagi? Ya, lagi. Asap apa lagi? Nah, kemudian selain dari asap-asap itu juga kalau kalian membuang sampah sembarangan itu juga membuat udara menjadi kotornya. Dah, kalau misalkan kalian pelihara ayam dan ayamnya mati, kalian buang sembarangan. Sudah 1 hari, 2 hari, bagaimana baunya? Membusuk. Iya, ayamnya itu membusuk. Udaranya yang kalian hirup itu bagaimana? Enak. Ya. Jadi kalau kalian misalkan ada hewan peliharaan kalian itu mati, lebih baik dikubur. Jangan langsung dibuang sembarangan karena itu nantinya akan membuat udara kalian itu tidak enak. Karena jasadnya itu, bangkainya itu nanti akan membusuk, ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ibu tadi bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang faktor yang pertama? Nah, kata-kata ibu tadi itu siapa yang bisa titik-titik itu diawali dengan kata apa? Siapa? Nah, itu adalah salah satu kata tanya yang sering digunakan. Berarti kata tanya siapa itu menjelaskan atau bertanya untuk apa? Untuk nama. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, saya, Bu. Seperti itu ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Apa? Kalian kemarin sudah membaca bukunya katanya ya. Apa? Apa itu digunakan untuk apa? Untuk benda. Bagus. Ibu minta contohnya. Siapa yang bisa memberikan contoh kata tanya apa? Ya. Apa pekerjaanmu? Benar atau tidak? Beri tepuk tangan buat kalau tadi pertanyaannya Mbak Laili, apa pekerjaanmu? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Mbak Laili tadi. Apa pekerjaanmu? Misal Ibu, pekerjaan Ibu itu apa? Guru. Pekerjaan saya guru. Kemudian siapa yang bisa lagi memberikan contoh apa? Yo, yang lain. Apa yang kamu ya, apa yang kamu lakukan sekarang? Belajar, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa? Tadi digunakan untuk nama. Yang bisa memberikan contohnya. Siapa? Yang belum ya. Siapa namamu? Bagus, beri tepuk tangan buat Bang Ala. Tanya ke Mbak yang di depannya. Coba pas jawabannya apa? Nama saya Olivia. Bagus. Pertanyaan siapa lagi? Siapa nama bapakmu? Ya, banyak pertanyaan karena itu berhubungan dengan nama. Bisa saja siapa yang mengajar kelas 5? Bu Ika. Bu Ika. Siapa nama kepala sekolah SD Terbus nomor 1? Jadi siapa itu digunakan untuk ya. Jadi siapa digunakan
digunakan untuk menjelaskan nama atau jabatan. Jabatan tadi ibu seorang guru. Terus tadi sebagai kepala sekolah. Itu adalah jabatan ya. Kemudian kata tanya yang ketiga, mengapa? Siapa yang bisa menjelaskan tentang kata tanya mengapa? Alasan. Tentang Alasan. ya, mengapa digunakan untuk alasan benar apa tidak? Nah. Ya, dari tepuk tangan juga. Jadi mengapa itu digunakan untuk menjelaskan suatu alasan atau sebab? Siapa yang bisa memberikan contoh? Mulai. Bikan. Mengapa kamu belajar? Mengapa kamu belajar? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan kita? Ya. Karena aku ingin pintar. Karena aku ingin pintar. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Kata tanya mengapa? Kemarin ada yang nangis. Kemarin ada yang nangis. Ibu bertanya seperti apa kemarin? Mengapa kalian nangis? Mengapa kamu menangis? Ya, agak lagi pertanyaannya banyak ya. Mengapa kamu makan? Karena saya lapar. Kenapa kamu berlari? Karena saya buru-buru, Bu. Ya. Kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan, Bu. Nah, itu adalah contoh-contohnya ya. Bisa? Selanjutnya di mana? Yang bisa menjelaskan? Ya. Tempat. Bagus, menjelaskan tentang tempat. Beri tepuk tangan. Yang bisa memberikan contohnya. Yang lain? Oh, di mana? Di mana? Di mana? Di mana tempatmu? Di mana tempatmu? Siapa lagi? Ya. Di sekolah jawabannya. Kemudian pertanyaan di mana lagi? Di mana? Di mana rumahmu? Bagus. Jawabannya apa? Di Desa Kebul Timur. Ya. Jadi banyak ya. Di mana kamu berada? Di mana sekolahmu? Di mana rumahmu? Ya. Banyak pertanyaan seperti itu. Kemudian kapan? Yuk. Kapan? Waktu. Kapan itu digunakan tentang? Waktu. Bagus. Jadi kapan digunakan untuk waktu? Yang bisa memberikan contoh? Contohnya coba. Kapan kamu libur? Bagus. Lagi? Ya. Hari Minggu. Hari Minggu, jawabannya hari Minggu. Kapan lagi? Yo, pertanyaannya kapan? Kapan kamu sekolah? Jawabannya apa? Hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi tadi kapan kamu libur? Hari Minggu. Kapan kamu masuk? Ya hari Sabtu sampai hari Minggu. Sampai hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, tuh. Kemudian yang terakhir, bagaimana bisa menjelaskan dan memberikan contoh? Yang lain, ya. Bagaimana menjelaskan tentang keadaan atau proses? Benar atau tidak? Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana? Contohnya, yang lain? Yang lain? Ayo yang lain. Bagaimana? Yang lain? Enggak, yang lain? Ya, bisa? Bagaimana kamu sekolah? Jawabannya jalan kaki, ada yang naik sepeda ya. Kemudian tadi ibu bertanya pas waktu mau pelajaran dimulai itu, bertanya apa? Memakai kata bagaimana? Yang jawabannya
singkat dengan Adik Simba agar kalian mudah untuk menghafal. Apa itu Adik Simba? A, kira-kira A itu apa? Bagus. Apa? B. Bagus. K. Ya benar. C. Siapa? Bagus. F. Algebra itu apa? Bagaimana? Jadi untuk kalian mudah menghafal kata-kata banyak tersebut, kalian cukup menghafal Adik Simba, ya, Adik Simba. Jadi hanya itu apa, bunyi apa, tanya apa, dan sampai terakhir. Sudah jelas semua? Nah, anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 53 sampai 54. Silakan dibuka bukunya 53 sampai 54. Di situ ada bacaan berjudul apa? Judulnya? Kuldesak lantaran jerebu. Ya, Kuldesak lantaran jerebu. Silakan kalian baca sebentar sampai selesai. Yuk, Ibu beri waktu setengah menit. Silakan dibaca dan dipahami. Kuldesak lantaran jerebu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, dari teks yang sudah kalian baca, Ibu beri tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama apa? Ya, membuat bagan. Sekarang tugas yang kedua. Di situ ada di buku kalian di halaman 54 sampai 55. Membuat pertanyaan dari kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Di sini sudah ada nomornya. Jadi kalian membuat dalam satu kata tanya ini membuat sampai 5. Ya, paham? Sesudah itu kalian membuat jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Misal tadi apa yang kamu lakukan? Saya belajar. Tetapi pertanyaan dan jawaban ini bukan membuat sembarangan, melainkan melihat dari teks bacaan yang tadi sudah kalian baca tentang teks yang berjudul Kuldesak lantaran jerebu. Ya, jadi tugas kalian yang pertama tadi membuat bagan, yang kedua membuat pertanyaan sekaligus membuat jawabannya. Sampai di sini ada yang belum kalian pahami? Sudah ada? Nah, Nana, tadi kita belajar apa saja? Yang pertama, tadi belajar faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan ada 3. 1 faktor, 2 faktor. Faktor lingkungan. Yang pertama faktor yang kedua faktor yang ketiga faktor lingkungan. Nah, kemudian sesudah faktor-faktor itu kita belajar apa lagi? Kata tanya apa saja kata tanya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tugas-tugas kalian nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Besok kalian kumpulkan, ya, langsung kalian kumpulkan di sini, ya. Anak-anak, untuk pelajaran yang akan datang besok tetap tentang penyakit, faktor penyebab pernafasan, tetapi lebih difokuskan ke penyakit asma. Jadi besok penjelasannya tentang penyakit asma. Silakan kalian buka bukunya untuk pelajaran yang besok, pelajaran 2, dan kalian silakan mencari informasi
penyakit asma, terus faktor-faktor yang menyebabkan penyakit asma itu apa? Bisa? Sudah? Bisa Ibu tutup ya untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Ya, baik anak-anak. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi masa depan kalian. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas ditutup dengan berdoa. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.